Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cia Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat JP Channel ya semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Dari sosialisasi Direktorat Sumber Daya ya hari Jumat yang lalu ya, ada hal yang penting yang berkaitan dengan mekanisme pengajuan untuk Profesor Emeritus ya sebagai dosen tetap di PTS. Jadi apa yang sudah disampaikan dan juga mengacu pada Permen 52 dan juga Kepmen 39 ini ya bahwa praktek yang sudah berjalan sebelumnya itu masih bisa berlaku ya khususnya terkait dengan Profesor Emeritus ya dan regulasi yang terbaru ya tidak membatalkan ya apa yang sudah berlaku sebelumnya, tetapi menambahkan ya bahwa Profesor Emeritus yang sebelumnya ya masih ya yang sudah berusia di atas 70 tahun yang masih mengajar ya di statusnya masih sebagai dosen tidak tetap di PTN-nya ya. Tapi akhirnya ditambahkan di sini ya statusnya menjadi kalau dijadikan atau ditetapkan sebagai dosen tetap di PTS berarti tambahkan statusnya menjadi dosen tetap PTS. Kalau dia Profesor Emeritusnya berasal dari PTS itu sendiri ya berarti tinggal nanti statusnya yang sebelumnya adalah profesor ya profesor biasa ya sampai usia 70 ya kemudian setelah di atas 70 tahun ya statusnya tetap menjadi dosen tapi nanti melalui proses nonaktifan dulu ya jadi dinonaktifkan dulu ya sebagai dosen tetap di PTS ya kemudian dilakukan proses pengajuan di Sister ya untuk menjadi Profesor Emeritus ya. Meskipun statusnya sama-sama dosen tetap tapi hak dan kewajiban dari Profesor Emeritus itu tidak sepenuhnya sama ya dengan profesor yang masih aktif. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas ini. Jadi pengajuan Profesor Emeritus sebagai dosen tetap di perguruan tinggi swasta. Nah, di sini kalau regulasi sebelumnya ya di PTN asal itu sebagai pengajar non dosen. Dan memang belum ada regulasi yang mengatur. Nah, di Permen 52 ini ya, maka di PTN tetap ya menjadi dosen tidak tetap tapi menjadi dosen tetap di PTS. Di Profesor Emeritus menjadi dosen tetap di PTS tapi juga bisa ya menjadi dosen tidak tetap di PTN asalnya. Nah, itu yang penting yang berkaitan dengan Permen nomor 52 tahun 2025. Jadi dosen dengan jabatan akademik profesor yang memiliki prestasi tertentu ya dan telah diberhentikan jadi statusnya sudah berhenti sebagai dosen karena mencapai BUP itu bisa diangkat sebagai dosen Profesor Emeritus ya pada PTS ya dengan persetujuan Senat ya dilakukan oleh pimpinan PTS berdasarkan persetujuan Senat. Nah, penugasan Profesor Emeritus ini paling lama ya berusia 75 tahun. Paling lama berusia 75 tahun. Nah, kalau kita lihat pengaturan Profesor Emeritus sebelum dan sesudah adanya Permen ya. Kalau sebelum di perguruan tinggi PT asalnya menjadi pengajar non dosen. Sedangkan setelah dilakukannya Profesor Emeritus ya, maka di perguruan tinggi negeri ya jatuh di PT asalnya ya statusnya menjadi dosen tidak tetap ya dan di PTS menjadi dosen tetap. Nah, kemudian ada manfaat ya yang berkaitan dengan pengaturan Profesor Emeritus ini ya. Sampai dengan usia 75 tahun dapat menjadi dosen tetap di PTS ya yang akan diperhitungkan dalam proses penjaminan mutu ya
atau akreditasi prodi, termasuk juga untuk pembukaan prodi baru, mendapatkan akses pembiayaan penelitian atau pengabdian masyarakat. Jadi bisa mendapatkan akses ya untuk mendapatkan pembiayaan penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Memberikan ruang kontribusi yang lebih luas ya, bisa menjalankan tugas sebagai dosen tidak tetap di PTN asal masih bisa, dan juga keberlanjutan untuk pengembangan keilmuan ya. Tapi di sini Profesor Emeritus ya tidak mendapatkan hak untuk memperoleh tunjangan Sherdos dan juga termasuk di dalamnya tunjangan kehormatan. Tapi kalau untuk mengikuti hibah penelitian atau hibah pengabdian masyarakat itu bisa. Nah, bagi perguruan tinggi yang sudah menetapkan Profesor Emeritus sebelum berlakunya Permen 52 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian atau pengangkatan atau penetapan oleh perguruan tinggi Profesor Emeritus ya berstatus sebagai dosen tidak tetap. Ya, berstatus sebagai dosen tidak tetap. Nah, kalau bagaimana SOP-nya ya, jadi mulai ya yaitu melengkapi ya dokumen persyaratan Profesor Emeritus ya. Karena ketentuan Profesor Emeritus sebagai dosen tetap di PTS ini ya berusia antara 70 sampai 75 tahun. Nah, di sister itu statusnya tidak aktif. Jika saat ini status di sister aktif, maka harus dilakukan penonaktifan terlebih dahulu. Maka dapat dilihat pada SOP penonaktifan. Nah, surat-surat atau dokumen persyaratan Profesor Emeritus di sini ya menyangkut SK ya, Badan Penyelenggara atau Pimpinan Perguruan Tinggi tentang pengangkatan Profesor Emeritus di PTS, dan SPK atau surat perjanjian kerja antara PTS dengan dosen ya, calon Profesor Emeritus dengan masa kerja minimal 1 tahun. Jadi ketika sudah mencapai PUP kemudian sudah dinonaktifkan, maka misalnya di usia 71 atau 72 ya silakan, yang penting di situ masa kerja minimal 1 tahun. Jadi bisa dilakukan ya surat perjanjian kerja lagi untuk diperpanjang. Yang penting di situ batasnya adalah 75 tahun. Dan ada surat persetujuan senat, yang ketiga, yang keempat ada surat pernyataan pimpinan perguruan tinggi terkait keabsahan dokumen ya, perjangkauan domisili, kewajiban tridharma ya minimal 12 SKS sesuai dengan formatnya. Ini ada formatnya, nanti di surat pernyataan dosen terkait komitmen menjalankan kewajiban tridharma minimal 12. Nah, setelah itu ya kalau kita lihat dari alurnya itu berarti nanti PTS ya akan melengkapi ya dokumen persyaratan Profesor Emeritus ya, mengajukan permohonan Profesor Emeritus melalui laman sister. Nah, kemudian LDikti menerima, memverifikasi, dan memvalidasi permohonan. Ya, kalau permohonannya dianggap ya dokumennya tidak valid ya, maka akan dikembalikan ke PT. Namun apabila sudah lengkap semuanya ya, dari proses validasi ya semua dokumennya lengkap valid, maka dari pihak PTS ya, dari pihak kampus menerima informasi status Profesor Emeritus pada laman sister, dan setelah itu menginformasikan status Profesor Emeritus kepada dosen ya. Kemudian dosen menerima informasi status Profesor Emeritus, jadi selesai sudah prosesnya. Jadi di sini melibatkan ada PTS awal ya, kemudian LDikti melakukan verifikasi sekaligus validasi,
dan dikembalikan lagi kepada PTS. Kemudian PTS akan menginformasikan ya kepada calon profesor emeritus. Nah, kemudian untuk SOP penonaktifan dosen ya, maka pihak PTS ya atau PTN ya atau PTKL ya. Sini keterangannya pengajuan penonaktifan dosen atau diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau bukan atas permintaan sendiri dilakukan oleh PTN, PTS atau PTKL sesuai dengan home base dosen. Ini dilakukan oleh PT asal. Maka PT asalnya bisa PTS, bisa PTN, bisa PTKL. Nah, kemudian PTS, ya PTN atau PTKL sebagai PT asal ini melengkapi SK pemberhentian atau SK penonaktifan dan mengajukan permohonan penonaktifan melalui laman sister. Nah, setelah itu dari kalau PTS di LDikti ya, dan kalau PTN itu di Direktorat Sumber Daya ya, kemudian KL ya, itu PTKL, dan menerima dan memvalidasi permohonan penonaktifan. Kalau tidak valid maka dikembalikan ke PT. Kembali nanti prosesnya ke awal. Ya, prosesnya kalau valid ya maka PT asal menerima informasi penonaktifan pada laman sister ya dan menginformasikan status penonaktifan kepada dosen, maka dosen menerima informasi status penonaktifan. Nah, itu kalau pengajuan penonaktifan dosen. Nah, bagaimana tata cara pengusulan Profesor Emeritus pada laman sister ya? Maka di sini ya masukkan email dan password untuk akun admin PT ya di sister. Dan langkah pertama ya masuk ke menu manajemen PTK ya. Dan ketika berada di halaman beranda, pilih menu manajemen PTK pada sidebar yang kiri ya. Sistem akan menampilkan berbagai fitur pengelolaan dosen. Setelah manajemen PTK, di situ ada beberapa menu ya. Maka kalau untuk Profesor Emeritus ada menu Profesor Emeritus ya. Maka pilih menu Profesor Emeritus, klik tombol selengkapnya untuk masuk ke halaman pengajuan. Nah, langkah yang kedua karena di sini masuk di menu Profesor Emeritus ya. Pada halaman manajemen ajuan Profesor Emeritus ya, di pengajuan Profesor Emeritus terdapat dua pilihan. Itu pengajuan Profesor Emeritus ya. Pengajuan Profesor Emeritus dan lihat riwayat. Nah, kemudian pilih tombol pengajuan Profesor Emeritus untuk memulai pengajuan baru. Jadi di sini ada dua pilihan. Yang pertama ini untuk pengajuan ya. Ajukan pengajuan status Profesor Emeritus untuk pendidik yang memenuhi persyaratan. Nanti yang pilihan kedua itu untuk lihat riwayat ya. Lihat riwayat pengajuan dan status Profesor Emeritus di perguruan tinggi. Nah, kemudian setelah klik tombol pengajuan Profesor Emeritus ya. Nah, langkah ketiga memilih dosen. Sistem akan menampilkan daftar dosen yang memenuhi persyaratan. Cari dosen menggunakan kolom pencarian nama ya atau nomor registrasi. Kemudian pilih periksa data seperti umur ya dan jabatan atau profesor dan tempat lahir. Dan setelah itu yang kanan itu ya klik tombol ajukan Profesor Emeritus pada dosen yang dipilih. Nah, kemudian langkah yang keempat mengisi formulir pengajuan. Maka pada halaman pengajuan Profesor Emeritus ya tentukan tipe dosen. Apakah dosen ASN atau dosen non-ASN. Sistem otomatis menampilkan status
ikatan kerja, ya, status kepegawaian, lengkapi ya bagian penugasan, unggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan, ya, misalnya SK sebagai profesor emeritus di PTS, ya, dan SPK minimal 1 tahun, ya, surat persetujuan senat, ya, surat pernyataan pimpinan perguruan tinggi, dan surat pernyataan dosen, ya, dengan format yang sudah disediakan, ya, dan setelah itu simpan sebagai draft jika belum final. Klik kirim ajuan untuk mengajukan ke tahap berikutnya. Nah, di sini catatannya, ya, filenya jelas dan sesuai dengan format, ya, bisa PDF, ya, JPG atau PNG maksimal 5 MB. Nah, kemudian status yang atau langkah yang ketujuh ini melihat status ajuan, ya, status ajuan, ya, setelah pengajuan dikirim, ya, maka masuk ke tab diajukan, ya. Kemudian di situ klik tombol selengkapnya untuk melihat detail ajuan. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Semoga bisa dipahami, ya. Semoga bisa memberi manfaat. Insyaallah kita lanjutkan di video berikutnya, ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor sama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.